Jadi jangan dikecilkan sanang jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf saja jadi orang kaya, talambe masuk surga kecil Nabi. Minta ke Allah jadi orang miskin lambo ialah bodoh talambe embo masuk surga. Para jemaah, ibu-ibu, makanya Allah menyuruh kita karena kita hambanya. Allah melarang kita karena kita hambanya. Kalau kita tidak mau berarti kita menantang Allah. Janganlah meninggalkan perintah Allah, Pak. Bingi ke orang kaya saya tidak boleh. Payak ke rumah orang tua, rancak lotelnya, rancak rumahnya. Di mana dapat pitih di kelera tu? Rancak ke rumahnya. Dia pegawai negeri biasanya. Tahu tak berapa gajinya? Nah, ibu-ibu kalau naik ke rumah orang, rumah kawan awak, rancak rumah tu, baca Masya Allah, Tabarakallah. Doakan supaya rumahnya tu membawa jangan mencurigai orang. Kalau kita bingi ke orang kayo, berarti awak menantang Allah. Nama takdirkan inyo kayo tu Allah. Iya kan? Kalau kita mengupat jadi orang miskin, kita menantang Allah. Yang mentakdirkan kita miskin, Allah. Lain tak rugi awak jadi orang miskin, Ustaz? Tak. Jadi orang miskin, tambah ibu, bapak taat. Awak miskin tapi taat. Kalau lausang tilakuang kau banyak, saya bulaunya. Iya kan? Tiok disasah, lagi bulau. Tak pirang itu loh. Ambo itu kuncinya baju boksen ambo na lausang-usang tu. Ambo banyak, ambo launya barunya tempatnya. Ya kan? Kali mandi piti nak do. Ambo lau kan tak mahal na mandinya do. Tu. Ya kan? Rela kita jadi orang miskin. Ai kemahnya awak miskin pi taat dahulu masuk surga nanti. Bab itu korupsi nak do. Ya kan? Mencilok rata orang tak ada pitih tonggok di bank kanyo itong di Allah tak ada. Ameh tak ada. Rumah dinding tadi ya atoknya rumbio batu tapaknya kan so balari. Tak tawali keramik dah do. Ya kan? Mudah sawanta kana hisapnya. Masuk surga. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri itu lama prosesnya dia kira itu tu Pak. Alun nagari orang narusak dek perusahaannya lek. Namanya di tempat lumpur keluar tu Sidoarjo. Ya kan? Menuntut orang dia kira nanti. Tak tanggung-tanggung tu Pak. Jadi jangan dikecilkan sanang jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf saja jadi orang kaya, talambe masuk surga kecik Nabi. Minta ke Allah jadi orang miskin lambo ialah bodoh talambe embo masuk surga. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi nagari sudah parang, kurma kapanen, talambe mambi busuk, jadi jatuh harganya. Nyoborong de Abdurrahman bin Auf. Orang mempunyai korma sana artinya korma busuk terjual jo sama ragonya jo korma elok. Allah di tangan Abdurrahman bin Auf korma busuk tu dari bali orang pitihnya lah habis untuk membeli korma busuk tu. Sebabnya ingin miskin habis pitihnya. Korma busuk pun tak dibali orang. Tapi nyodek ditakdirkan Allah kayo. Di suatu negari di Yaman timbul penyakit aneh. Ube-nya korma busuk. Korma busuk tak ada di Yaman, tak ada di Abu Dhabi. Ya kan? Tak ada di Dubai, tak ada di Yordania. Satu-satunya ada di Madinah. Satu orang yang menjual, Abdurrahman bin Auf. Dipai orang sakit ke kesinan. Indak sadang-sadang korma busuk ke Pak. Kayu lah nya balik. Jadi dia ditakdirkan Allah
kaya. Makanya ko ado kawan nang kayo Jawa dari awak jambingi. Itu Allah nama gianya. Ya kan? Ada orang ngecek orang kayo tu keraja kareh Ustaz, ndak percaya mo. Cari ibu tukang becak nan becak sepeda tu nyok kayu saja dari rumah sakit Imam Mukhtar tu lalu ke panorama tak kencong-kencong pinggangnya naik urek batihnya baban becaknya barek naik kayunya enggak. Aku orang kerja kareh di kitchen orang mangkek barang buruh taluk bayu ndak ada naringan nanyongkek tu tapi naik kayunya enggak. Jadi kaum muslimin, kalau kita mendalami ajaran Nabi Muhammad, apapun nasib yang kita terima, kita rela saja. Rela. Tidak ada mau pe. Maka tirulah Rasulullah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apalagi kunci keberhasilan beliau? Beliau itu pemaaf. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ada orang membuat kemah di perjalanan dan dilalui Nabi itu. Nama ketuanya Suraqah bin Malik. Dia jago silat, pandai main pedang. Anak buahnya 50 orang. Dia diupah kalau bisa menangkap Nabi hidup atau mati 500 ekor onta tupahnya. Rupanya dia tak kalau di kemah anak buahnya berundo di luar. Nampak Nabi lalu Abu Bakar. Nah namanya anak buah kan harus melapor ke atasan lu. Atau kalau jadi anak buah Pak. Jadi langkah saya. Kok ada Pak besok dapat jadi wakil bupati, patuh saja bupati kau. Awak orang nomor 2 je nak nomor 1 dah. Banyak pecah kongsi jadinya Pak. Ya kan? Kerana nan wakil kau nak mau patuh ke bupatinya. Nah, apa gubernur awak nang kini itu Pak? Itu wali kotanya dulu tentara mah Pak, main tanpa aja. Pak Fauzi Bahar dah. Tapi Buya tu nya ya dah aja. Ada peknya jadi wali kota sudah. Sudah pek lagi di gubernur. So jadi presiden. Nah ini bapak. Ya kan? Kalau presiden saya ni wakilnya Pak Buya aku kan tak ada. Nah ini cocok. Ya kan? Jadi awak kalau orang nomor 2 patuh ke orang nomor 1. Langit mana tinggi langit yang pertama je langit yang kedua. Tak sekadar tinggi dah Pak, nyobungkui langit yang kedua, yang pertama tu. Dia langit yang kedua. Jadi langit kau semakin kata semakin tinggi. Langit yang ketujuh kanam-manamnya langit yang di bawah tu nyobungkui. Amang kau awak tak boleh melawan atasan. Apa yang kerja kau ambo ingat ambo sabok karyawan dulu. Ya kan? Kalau awak kan misalnya ada ide kerja nan batu nan di atasan kau kurang batu bang kau kurang batu tambah bare awak mengerajuan nan ide awak kau nak rancak awak lah mau uji tapi atasan menyuruh idenya tadi patuh saya cali anu kena tiru Ustaz ada rumput banto mah rumput banto tu kan runciang cali ada Pak kalau kucing makan rumput banto tu dia manda tak mau juangnya nyambik pinggangnya sebab tajam mujung banto tu kan tajam mujung banto tu tumbuhnya di banda kan. Kalau tiba ia bah Pak, ndak nyolawan ia turunnya itu saja. Lah terlampau ia ko hanya jago le. Jadi atasannya ditantang. Ya Pak. Kalau perlu jenjang sepatunya. Ya kan? Kalau dilawannya di rumput bantu ia bah tu Pak, hanya bongkar je urek-ureknya. Ndak sekadar nyobongkar do. Habis kuatnya pindahan ke meja kosong. Tak nyagi jabatan lain. Ya kan? Atau tiba lo atasan nan baru nyebisi lo awak. Kau pajak kurang jamanya naik hanya ndak. Bertambah rugi ya ni. Di nama nang karajo itu harus
siap kalau tidak bau sawo seorang jadi muwali gua. Jadi muwali ku tidak akan datang ya, mau tidak bisa punya perhentian orang saji ke apa? Banyak saji na lain. Tapi kau jadi asisten patuh salah ke Pak Bupati. Jangan melawan kayaknya. Nyomutasi yang kepakai itu gua. Ya kan? Aduh ya mbak kadang tiba sini. Ya kan? Tuh kayak ibu-ibu gitu. Ibu nak jadi guru, tiba tanai aku ke 10 ada ke pasar. Gaji kadang. Lain tengah ibu-ibu tu. Itu korupsi je namanya. Korupsi sesuaikanlah pengabdianmu. Kalau tidak kelebihan, sesuaikanlah dengan jasa yang kamu terima. Ya kan? Saban dia. Jangan gaji nak kadang kerja nak sakit ya. Jepang itu nak bangin ke orang Indonesia ini apa? Akan banyak kerja ketik. Itu Jepang. Jepang tu dek kamu hatinya bu. Lubang nanti ngare itu ada nan tabuk kau kira macam. Lah ibu maksud. Atau hebatnya Jepang. Tapi baitunya merdeka, inyolah kalah, nyolari tinggal lubangnya tu saja. Dia terompa-terompanya tinggal di sungai jari yang berada aja nampak tinggal. Terompa Jepang. Itu orang kalau lah kalah, terompanya tinggal tak tahu. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi, bukan di dunia saja kita menang, di akhirat akan menang. Bu, ibu salat, ya kan? Taat beribadah. Tu ibu penyantun lo ke anak yatim. Cik Nabi, sama dengan saya di sorga nanti, kayak jari tengah dan telunjuk. Jari tengah dan telunjuk ini dekat lah. Aculah bayangan orang yang penyantun ke anak yatim sama je Nabi di surga ibarat tunjuk jari tangan. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi itu juga dulu anak yatim. Kalau mbok enggak ada. Lah gaik kalau mbok lah begini mbok ayah mau mati pun enggak ada yatim tu. Dia orang kami tu lah mbok anak yatim aja minta lah sumbangan. Padahal lah begini ketika ayahnya tu mati. Ya kan? Nah anak yatim tu keteknya baru ayahnya lama atau anak yatim dah. Di Nabi itu memang anak yatim dulu. Dalam rahim belum lahir, belum sempat melihat wajah ayahnya. Dia ayahnya itu sudah meninggal. Dia masih kandungan ibunya. Itu dia. Jadi kita tidak dilarang. Apa yang tidak dilarang itu membaca sejarah Nabi. Untuk apa? Untuk kita aplikasikan gitu orang gini. Untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan. Ya kan? Kata Nabi, suburkan sedekah. Hilangkan riba. Allah akan menghancurkan riba, akan menyuburkan sedekah. Itu janji Allah. Jadi kalau ingin banyak dapat rezeki, ndak pernah ampiti ada. Manga mainfakkan piti. Bu, ibu kalau ke mendabi ayam kuliah, ibu kaja atau ibu umpan yang melukui. Kalau dikaja kan tanah goa nanti lampai. Awak ada rugi je melukui je wareh lo, cuma keandalan tanah goa saya dikaja ayam. Mengelabuang taknya. Tapi umpan lah je melukui salia-lia ayam benda atah. Cuitulah Allah bu. Ayam tu tak perlu nasi dia dah. Atah saja melukui lah. Asyaraan melukui ke ayam tu itu atau pecik saya ada dona lah. Cara itu dia. Ada dia lah. Nah, jadi memancing rezeki dengan infak. Allah jangan ketidian tadi. Lebih si. Sia dan penciki nak muah mesi jadi lah. Tambah seret rezeki. Kalau bisi tadi. Ambo baca ayatnya di. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah
perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbah, sama dengan orang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, biji yang ditanam tadi tumbuh 7 tangkai. Al-Baqarah 261. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100? Hitung salah. Ibu tadi 5.000, kalian 700. 5.000 misi kotak tadi, kalian 700. Segitu balasan Allah. Ya kan? Kalau 1.000, kalian 700. Jadi kaum muslimin, infak tu pahalanya 700 kali lipat. Siapa menyuruh infak tu? Nabi. Ambo ulang balik, kalau patuh ke Nabi, sama jadi serugo je Nabi. Kalau mada ke Nabi, sama je Abu Lahab dalam neraka. Mau sama dengan Abu Lahab, mau dengan Nabi. Kita ikutilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tausiah kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo bisa mengamalkan, jamaah bisa mengamalkan. Kalau ada nan salah tu semato dari ambo, nan bana dari Allah. Nan salah ko kita minta ampun ke Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, beberapa hari yang lalu sudah meninggal dalam perjalanan dari Medan ke Sipiro seorang warga kita, ibunda dari anak saya yang kita percaya jadi bendahara masjid. Mari kita doa bersama. Dengan kebersamaan ini mungkin ada di antara kita doa yang paling makbul. Untuk orang meninggal ini kita doakan, pertama tentu beliau hendaknya diterima Allah dan anak-anaknya sabar menerima. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha wa wasi' madakhalaha wa ghasilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badilha khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha min fitnatil qabri wa azabin nar wa ja'al jannata maswaha. Ya Allah yang Maha Agung, beberapa hari yang lalu ya Allah, salah seorang jamaah kami, Ibu Rosminar rahimahumullah, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu dan telah berpulang ke hadirat-Mu ya Allah, dan berpisah roh dengan jasadnya. Secara Islam jasadnya telah dikebumikan, dimandikan dan dikapani, serta disalatkan dan dikuburkan. Terimalah Ibu Rosminar ini di sisi Engkau sebagai hamba Engkau yang telah Engkau ampunkan ya Allah. Sakit yang beliau derita selama ini, jadikanlah itu menghabiskan dosa-dosanya ya Allah.
Lepaskan beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Maafkan kesalahan beliau, dan berilah beliau tempat terhormat di sisi Engkau, yaitunya surga Engkau yang paling indah, ya Allah. Ya Allah yang memberikan kesabaran, sabarkanlah anak-anak beliau, seluruh famili beliau melepas kepergian beliau, ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak yang beliau tinggalkan anak yang saleh, anak yang salehah, yang perempuan. Setiap hari dan setiap detik, sepanjang waktu selama anak beliau ini masih hidup, dia dapat mendoakan kedua orang tuanya, ya Allah. Dan jadikanlah doa yang dibacanya makbul, agar bisa orang tuanya terhindar dari beban-beban dosa yang dia lakukan, ya Allah. Kami mohon sepenuh hati, ya Allah, apa yang kami doakan ini berkenan Engkau mengabulkannya, ya Allah. Akhirnya semua kami malam ini, majlis kami ini, menadahkan tangan ke hadirat-Mu. Kami saling mengunjungi di masjid yang suci ini untuk membangun jembatan hati di antara kami. Ampunkanlah dosa dan kekilafan kami, ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami. Kasihi kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari keburukan, ya Allah. Hindarkan negeri kami dari azab. Bagi masyarakat kami yang bertani, suburkanlah tanam-tanaman beliau, dan dapat beliau menikmati sebagai rezeki yang halal dari Engkau, ya Allah. Bagi masyarakat kami yang jadi saudagar, jadikanlah perdagangannya mendatangkan keuntungan, ya Allah, yang halal di sisi Engkau. Bagi kami yang jadi pegawai, jadikanlah kami pegawai yang rajin, terhindar dari bermalas-malasan dalam mengabdi kepada Engkau, ya Allah. Untuk pemuda dan pemudi kami, hindarkanlah anak bujang kami, anak gadis kami, dari narkoba, perzinaan, minuman keras yang akan mengundang bencana, ya Allah. Jadikanlah putra putri kami, anak cucu kami, anak saleh dan salehah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyatuhum fiha salam wa akhirud da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.